Selamat malam my student. Kita bertemu lagi di hukum pidana. My student telah membentuk kelompoknya. Minggu depan kita akan Zoom meeting untuk mempertemukan kelompoknya. Sampai sekarang saya belum menerima beberapa kelompoknya sebagaimana dalam YouTube saya, permintaan saya. Baik my student, kita belajar tentang pertanggungjawaban pidana. Di dalam pertanggungjawaban pidana menurut Kamus Besar Indonesia berarti suatu perbuatan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu putusan hukum yang berlaku, ya. Di dalam pertanggungjawaban pidana ini dalam keadaan normal dan kematangan secara psikis membawa 3 macam kemampuan. Pertama, bahwa pertanggungjawaban pidana itu harus memahami arti dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Yang kedua adalah memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Yang ketiga adalah menetapkan kemampuan perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban itu mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan, ya. Jadi kalau dia tidak mampu di dalam pertanggungjawaban pidananya, berarti dia tidak cukup untuk melakukan pidana itu. Di sisi lain dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana itu tidak cukup hanya dilakukan dengan perbuatan saja. Akan tetapi di samping itu harus ada suatu kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ya, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bukan hanya terhadap perbuatan pidananya, tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat tercela, ya. Ternyata di dalam hal itu hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam arti bahwa hukum itu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, ya. Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar, ya. Di mana alasan pemaaf itu yaitu suatu alasan yang tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan sesuatu orang itu, sehingga dimaafkan. Dalam hal ini dapat dilihat di dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat 2 KUHP, ya. Selain itu bahwa alasan pembenar, ya, alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidanai seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan atas undang-undang atau adanya undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebenarnya tidak dapat dipidana. Hal ini dapat dilihat di pasal 48, 49 dan 50 dan 51 KUHP, ya. Di dalam pasal 44 dikatakan, dalam KUHP dikatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, bahwa itu tidak dapat dipidana. Sedangkan pasal 44 KUHP ayat B-nya dikatakan, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakitnya, maka hakim akan memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa di dalam masa percobaannya, ya. Itulah bahwa pidana itu karena bukan hanya perbuatannya tetapi karena ada alasan sesuatu kesalahan yang dapat dipidana kepada dia, bukan karena hanya perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan itu terdapat 2 macam, yaitu pertama kesengajaan atau omzet atau dolus, ya, dimana menurut jenis kesengajaan ini mempunyai 3 bentuk corak, yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan tujuan. Sengaja dengan maksud atau dolus directur yaitu dolus directus yaitu sengaja dengan maksud dalam bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku mengendaki perbuatan tersebut baik kelakuan maupun akibat keadaan yang menyertainya. Dalam arti di mana
bahwa pembuat mengendaki adanya akibat perbuatan. Dia mengendaki adanya suatu akibat dari perbuatan. Ia tidak pernah melakukan perbuatan apabila pembuat mengetahui apa akibat dari perbuatan itu akan terjadi, ya kan? Nah, dia berarti dalam arti bahwa dia mengetahui akibat dari perbuatannya itu apa yang akan terjadi terhadap diri dia sudah mengetahui, ya. Sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, ya. Ya, di dalam arti itu bahwa di dalam perkataan itu saya dikatakan bahwa dia sadar, sengaja dengan kepastian bahwa itu dia sadar akan kepastiannya. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukan oleh tersangka dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain daripada akibat yang dilakukannya atau yang diinginkannya. Bahwa dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum, dilarang oleh undang-undang, ya. Nah, sengaja dengan kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi dapat diberikan bahwa pelaku mengetahui dampak tadi, ya, dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya, ya. Yang kedua, kekurang hati-hatian di dalam arti ini atau kulpa. Arti dari kulpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan di pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehati-hatian, sehingga akibat tidak sengaja terjadi berdasarkan urutan di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dipertanggungjawabkannya pidana tidak ada alasan pemaaf. Karena kekurangan hati-hatian tidak ada alasan pemaaf di sini, ya. Pembagian kedua jenis tindak pidana tersebut, ya, berdasarkan pada delik hukum undang-undang, ya. Konsepsi rek delik, ya, adalah suatu perbuatan hukum, ya. Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ajas-ajas hukum yang dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas apakah ajas tersebut tercantum atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat, ya. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa penegasan terhadap pertanggungjawaban adalah suatu hubungan, ya, suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat, ya, menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan, sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum, ya. Nah, itu kesimpulannya. Saya ulangi, ya, biar mahasiswa saya dengar bahwa dari pengertian di atas tadi dikatakan dapat dijelaskan bahwa penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan, sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum. Maka kesimpulannya adalah pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum. Nah, itu dia. Demikian my student yang bisa saya berikan hari ini. Silakan ditambahkan literaturnya, bagaimana mencari dengan sengaja, dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan ketidakhati-hatian, ya. Nah, itu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat. Ingat tugas kelompoknya jangan lupa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya berikan pertanyaannya di WhatsApp grup. Selamat malam.